Halo seluruh peserta lomba tarian virtual berbusana tenun ikat Nusa Tenggara Timur. Selamat datang dalam hasil penjurian lomba tarian virtual Nusa Tenggara Timur. Tentunya dengan mengangkat tema tarian penyembahan meminta perlindungan dan pemulihan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu saja kita tahu bersama bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Sanggar Tari Hati Bapa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur dan juga disponsori oleh Perum Bulog, Bank NTT, Link Aja, Swiss Berlin Crystal Kupang, C100, Diamond Air, dan tentu saja La Moringa Kupang. Baik, kita akan segera memulai kegiatan kita dan kita akan dipimpin doa oleh salah seorang dewan juri kita, yaitu Ibu Aktri Amalo. Kepada Ibu Aktri Amalo, waktu kami persilahkan. Shalom, jatuh dengan Aktri Amalo, izinkan saya berdoa dengan cara Kristen Protestan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih buat hari ini. Kami diperbolehkan untuk menyelenggarakan lomba tarian virtual berbusana tenun ikat NTT dengan tema tarian penyembahan meminta perlindungan dan pemulihan Provinsi NTT. Kiranya lomba ini bisa berjalan dengan lancar dan berkesinambungan di tahun-tahun berikutnya. Dan juga Tuhan berkati para peserta agar bakat-bakat mereka bisa menyebar ke seluruh dunia, bahkan jadi lebih baik lagi dan bisa jadi berkat. Berkati mereka, anak-anak muda ini bisa menjadi luar biasa ke depannya. Juga berkati kami para juri untuk bisa memilih yang terbaik buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang paling pertama, saya mau bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kegiatan ini berlangsung dengan amat sangat baik. Dan kita sampai pada hasil penjurian hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada setiap peserta yang sudah berpartisipasi dengan sangat baik dalam kegiatan yang dari Kota Kupang serta peserta dari daerah NTT. Satu tujuan saya bahwa lewat kegiatan ini kita bisa membangun silaturahmi kepada teman-teman di daerah. Dengan lomba virtual ini kita bisa mendekatkan yang jauh dan tetap bisa berkreativitas walaupun di tengah keterbatasan di saat pandemik seperti ini. Saya berharap kepada teman-teman yang hari ini mungkin belum mendapatkan juara, tidak boleh berkecil hati. Saya berharap tetap berkreativitas dan tetap semangat melakukan perubahan untuk baik ke depannya. Dan teman-teman yang mendapatkan juara, jangan cepat berpuas hati, tetapi teruslah berkarya dan tetap rendah hati. Saya berharap lewat kegiatan ini kita punya doa yang sama, harapan yang sama untuk kota kita dan provinsi NTT kita, agar selalu dalam lindungan yang maha kuasa dan Tuhan memulihkan keadaan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Geser sedikit sarai samurai tua. Ina ama muka gaga. Manis rambut air kayak gula sapu. Dong panggil Ina apa dengan nama doa. Opong mama sirip pinang dua jadi satu. Taji ayam tuh lepas nasi jadi tradisi adat sabu. Mulut manis kata boi siapa yang mau tahu. Otak rote takkan mama boi sayang.
Sinasa erosina Kakasela bakuda Lunturu bete lunturu. Wide awake while the world is sound asleep, and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody sees you. Hey yo, it's District 78. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan kelima dewan juri dalam lomba tarian virtual berbusana tenun ikat Nusa Tenggara Timur. Untuk itu juri kita yang pertama tentu tidak lazim lagi saya perkenalkan Ibu Paulina M. Samosir yang adalah seorang ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga adalah seorang seniman tari Nusa Tenggara Timur. Dewan juri kita yang kedua adalah Ibu Aktri Amalo, permaisuri Termanu dan juga seorang entrepreneur. Dan juri kita yang ketiga adalah seorang anak muda multi talent, siapa lagi kalau bukan Kak Jemi Praginagong, seorang koreografer, pengajar, budayawan muda, CEO Jemi Dance Academy. Dewan juri kita yang keempat adalah Kak Natalsia Vandana Sape, Putri Tari Nusa Tenggara Timur tahun 2021 dan juga Putri Tari Indonesia Best Traditional Costume tahun 2021. Dan juri kita yang terakhir adalah Ibu Sandra Kaja, seorang entrepreneur dan juga owner dari Sanggar Tari Hati Bapak Kupang. Baik, untuk semua peserta lomba, sebelum diumumkan pemenang dari setiap peserta lomba yang akan diumumkan oleh Dewan Juri, sebelumnya kita akan mendengarkan ketiga perwakilan Dewan Juri untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaligus evaluasi untuk setiap video penampilan dari peserta lomba. Untuk itu yang pertama saya persilakan Ibu Paulina M. Samosir untuk memberikan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, Salve, Rahayu. Sebelum kita membacakan hasil pemenang dari ke-12 peserta, saya akan memberikan catatan sedikit untuk para penggiat seni atau pelaku seni yang besok-besoknya akan melakukan satu karya yang akan dilombakan. Kami berharap supaya memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggarap sesuatu karya. Yang catatan dari saya ada 3 saja. Yang pertama, penggarapan yang tradisi, kita harus memperhatikan si penggarap atau si penata tari harus memperhatikan unsur-unsur dari seni pertunjukan agar sebuah karya tradisi itu tidak menjadi sesuatu karya yang kita begitu ditampilkan di atas panggung kita cepat merasa bosan, tapi harus ada sesuatu yang diolah agar tari tradisi kita itu menjadi menarik dan penonton itu pun ingin mencoba dan melakukannya. Jadi masih banyak yang harus diperhatikan dan banyak harus diolah. Mungkin pengulangan gerak jangan terlalu banyak, walaupun sedikit. Mungkin ditambahkan sedikit saja, misalnya kalau ada memakai properti, sebelum ke properti itu ada awalnya apa dulu. Diawali dengan apa dulu, baru menuju ke properti yang aslinya biasa kita pakai. Itu seperti itu. Yang kedua, untuk penggarapan tari kreasi baru, kontemporer, modern dance, si penata tari harus dia harus konsen terhadap konsep atau tema yang akan diangkat. Jadi dia harus betul-betul menata baik itu adegan demi adegan, iringan tari, pengolahan gerak, kostum, properti, itu harus betul-betul diperhatikan. Karena satu penggarapan dia harus naik, bukan dia sudah menuju naik, dia turun dan turun. Nah, kita kan harusnya berkerucut. Kalau di dunia tari biasa harus satu pertunjukan itu harus ada kerucutnya. Bisa kerucut satu kerucut, bisa kerucut double pun bisa. Jadi tolong diperhatikan dalam hal penggarapan, walaupun kecil, sepele, tapi dia sangat mempengaruhi. Jadi bisa membuat si penikmat atau penonton itu merasa sampai dengan apa yang ingin disampaikan oleh penata tari. Diperkuat lagi dengan sinopsis yang sebelum dibacakan dari sebuah pertunjukan. Sebelum pertunjukan dimulai pasti akan membacakan sinopsis. Sama tidak? Jadi seperti itu. Jadi tolong diperhatikan itu. Yang berikut, yang ketiga, kadang penata tari itu begini, mereka merasa kalau menggarap sesuatu karya dengan yang tingkat kesulitan, berarti perasaannya itu sudah sesuatu yang bagus. Padahal dalam hal kepenarian, apalagi dalam berkelompok, itu bila tidak dilihat dia punya personil, entah itu 3 orang, entah itu 4 orang, kan ada kadang-kadang tidak sama dia punya skill. Jadi geraknya bagus, tapi ketika dilakukan oleh penari, jadi kelihatannya malah lebih banyak menonjol. Jadi sendiri jadi superstar. Tapi kalau dalam konsepnya memang dia harus ada yang menonjol, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam hal konsepnya dia satu kesatuan, kekompakan yang akan dilihat, itu yang sangat rugi, begitu, sangat dirugikan. Jadi tidak selamanya
penggarapan itu harus yang sulit, itu berarti sudah oke. Tidak. Gerak sederhana pun kalau kita lakukannya dengan ada penjiwaan, ada diberikan nafas, dia akan kelihatan dan lebih bermakna. Ditambah dengan dukungan ekspresi, nanti kita punya Kakak Jemi akan menjelaskan wirama, wiraga, wirasanya. Itu jadi konsep yang ingin disampaikan itu disesuaikan lagi dengan konsep, pasti dia akan berhasil. Banyak yang dilihat dari karya, dari 12 karya ini mengejar kesulitan tapi tidak melihat anggota yang lainnya, seperti itu. Ada yang sederhana tetapi dia lakukannya dengan 4 orang menjadi satu. Jadi kelihatannya kita pun yang menonton pun hanyut terbawa. Jadi ya itulah jeli-jelinya dari penata tari untuk dalam hal pengolahan gerak. Itu saja dari saya, Paulina M. Samosir, dan selanjutnya akan ditambahkan sedikit catatan oleh Ibu Atri dan Kakak Jemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salve, Rahayu. Baik, terima kasih untuk Ibu Paulina Samosir. Berikut kita dengarkan dari Ibu Atri Amalo. Iya, terima kasih. Kami sebagai juri mengapresiasi hasil karya seni para peserta yang telah menyeripkan unsur adat di dalam hasil karya mereka. Terlebih lagi dalam tema tarian penyembahan meminta perlindungan dan pemilihan Provinsi NTT ini, para peserta tuh ngikutin tema ini dengan baik, di mana mereka mengekspresikan berdoa dan memohon sama Tuhan, mereka sampai meraung-raung gitu, itu luar biasa banget. Terus mereka melakukannya dengan cara yang baru, dengan cara virtual. Mungkin ini baru pertama kali juga di NTT. Terus juga kami tangkap alur cerita pada umumnya mereka ini menceritakan pada masa lalu kita semua pernah melakukan kesalahan. Dan Tuhan memberikan kita peringatan dan sehingga kita bertobat dan menjadi lebih baik lagi untuk jadi berkat buat sesama kita. Dan terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan apa yang sudah peserta bikin hasil karyanya, kami acungkan jempol dan salut luar biasa. Sukses selalu buat kalian semua. Kami berharap semoga kalian bisa berkarya lebih baik lagi dan bisa membawa nama NTT ke seluruh dunia. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Ibu Atri Amalo. Dan yang terakhir kita dengarkan langsung dari Kak Jemi Praginago. Oke, baik, salam budaya. Sekali lagi saya juga mewakili mama-mama dan kakak-kakak serta adik-adik dari Dewan Juri telah menilai dengan penuh kerja keras, dengan sangat teliti, yang akhirnya mendapatkan hasil yang nanti akan dibacakan oleh salah satu Dewan Juri. Nah, di sini saya akan bicara mewakili teman-teman juri, bicara tentang aspek penilaian. Di sini ada 5 unsur penting yang sebelumnya tentunya waktu pengambilan video dilakukan juga sudah dibicarakan. Antara lain yang pertama, kalau teman-teman masih ingat, itu ada wiraga, yang kedua wirama, yang ketiga wirasa, yang keempat wirupa, yang kelima kreativitas. Jadi 5 hal ini harus bersinergi demi menghasilkan sebuah kreativitas videografi yang baik. Nah, saya jelaskan secara singkat. Wiraga bicara tentang bentuk dan teknik sang penari tersebut dalam menarikan atau mengeksploitasi tubuh tarinya. Sementara wirama bagaimana keselarasan, keserasian antara musik sebagai iringan tari itu terlihat indah dan menawan selaras dengan gerak tari dari sang penari. Sementara wirasa bicara tentang rasa atau pencapaian tertinggi. Dalam bahasa Bali kita kenal dengan sebutan taksu, sebagai pencapaian tertinggi yang tulus,
adiluhung sebagai wujud ucapan syukur dan doa yang kita sampaikan lewat tubuh tari. Dan yang keempat adalah wirupa, itu bicara tentang bagaimana pengeksekusian. Jadi kadang teman-teman, kakak-kakak, adik-adik itu sudah punya konsep yang sangat keren, tapi ada yang sudah selaras dengan hasil eksekusi video, ada juga yang belum. Nah, ini yang kita makanya kenapa masukin aspek wirupa, di mana bagaimana performa, karena ini adalah tarian lomba tari virtual, maka performa yang ditampilkan tentunya adalah berupa video atau sinematografi dari teman-teman sebagai sebuah produk karya yang merupakan hasil latihan teman-teman selama ini. Dan yang terakhir adalah kreativitas. Kreativitas itu bicara tentang bagaimana originalitas, ide, garapan itu sendiri yang teman-teman tuangkan dalam sebuah koreografi tari. Nah, 5 aspek ini tentu sudah teman-teman lakukan, dan ada yang sudah sangat maksimal, ada juga yang sedang-sedang saja, ada juga yang lumayan baik. Dan harapan kami semua dengan evaluasi ini teman-teman bisa semakin lebih baik ke depan, karena kompetisi ini menurut saya secara pribadi dan menurut kami tentunya adalah kompetisi yang sangat positif sebagai sarana untuk muda-mudi NTT dan Kota Kupang berkreativitas menuangkan ide garapannya. Jadi dari saya sekian, semoga kedepannya bisa menampilkan yang lebih baik. Dan sekali lagi saya mewakili mama-mama, adik dan kakak-kakak Dewan Juri mengucapkan selamat kepada para pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk Kak Jemi. Dengan demikian para peserta lomba, langsung saja kita akan mendengarkan pemenang dari lomba tarian virtual yang akan dibacakan oleh kelima Dewan Juri. Baik, setelah kita para Dewan Juri berdiskusi dan memutuskan dari 12 peserta yang mengikuti lomba virtual berbusana tenun Ikat Nusa Tenggara Timur, maka kami memutuskan ada 5 peserta yang masuk di dalam kategori pemenang. Juara 1, juara 2, juara 3, dan ada 2 favorit. Berdasarkan favorit, ada 2 yang kami pilih berdasarkan etnis dan kebudayaan dan bakat. Saya akan membacakan pemenang dari juara favorit berdasarkan etnis kebudayaan diraih oleh Sanggar Yohanes 23 MOV dengan total poin 1850. Bagi Sanggar Yohanes 23 MOV, selamat atas kemenangannya. Juara favorit berdasarkan bakat diraih oleh Adis Christian dengan total poin 2092. Selamat kepada Adis Christian sebagai pemenang. Wide awake while the world is sound asleep. Wah, makin kesini udah makin menegangkan. Dan teman-teman Dewan Juri juga sudah semakin tegang pastinya. Apalagi adik-adik peserta lomba ya. Favorit tadi sudah dibacakan. Dan inilah saatnya untuk membacakan top 3. Dan saya harus membacakan mau tidak mau. Inilah juara ketiga berdasarkan hasil keputusan kami bersama. Dengan jumlah nilai 2124. Jatuh kepada peserta dari Sanggar Tari Dwipa Cendana. Selamat kepada pemenang. Oke. Thank you buat tim juri semua ya.
Sekarang kita mau mendekati juara pertama. Sekarang kita ke juara kedua. Ini setelah kita berdiskusi yang panjang, banyak sudut pandang antara para juri yang akhirnya kita sepakat nih, juara kedua. Pemenangnya adalah Joy Satriani Mone dengan poin 2176. Selamat buat Joy. Baik, pasti para peserta, ke-12 peserta sudah deg-degan. Siapa yang pertama? Setelah 4 disebut tadi, tinggal 1. Bersiap-siap, walaupun kita tadi berlima itu cukup alat untuk menentukan siapa yang pantas menjadi is the best dari kegiatan lomba virtual berbusana tenun ikat. Tapi dari 12 semua baik, tapi ada yang 1 yang lebih terbaik. Itu jatuh sebelum jatuh padanya dengan total nilai 2263, jatuh pada siapa coba? Prodi TLM Poltekkes Kupang. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Kupang 13 Agustus 2021, Dewan Juri Paulina M. Samosir, Aktri Amalo, Jamie Praginagong, Natalsia Vanda Sape, dan Sandra Kaja. Terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan lomba virtual berbusana tenun ikat. Kami tunggu di kegiatan selanjutnya. Selamat untuk semuanya. Sekali lagi saya ucapkan congratulations, selamat untuk kelima pemenang lomba tarian virtual berbusana tenun ikat Nusa Tenggara Timur. Dan janganlah cukup puas untuk posisi saat ini, teruslah mengembangkan talenta yang ada, terus berkarya untuk Nusa Tenggara Timur. Dan bagi yang belum beruntung, yang belum menang kali ini, jangan patah semangat, teruslah mengasah talenta untuk bisa terus menjadi yang terbaik bagi Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk kelima dewan juri kita yang sudah memberikan penilaian, Ibu Aktri Amaloh, Ibu Paulina Samosir, Kakak Jamie Praginagong, Ibu Sandra Kaja, dan juga Kak Natalsia Vandana Sape. Teruslah menjadi berkat untuk Kota Kupang dan terkhususnya untuk Nusa Tenggara Timur dengan karya-karyanya yang senantiasa kita nanti-nantikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada sponsor Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perum Bulog, Bank NTT, Lingaja, Swiss Berlin Crystal Kupang, C100, Dimomin Air, dan Lamoringa yang sudah turut bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan ini. Terima kasih untuk kita semua. Salam sehat dimanapun kita berada. Akhir kata saya Beni Seran pamit undur diri sampai kita berjumpa lagi. Shalom. Halo teman-teman semua, saya Natalsia Vandana Sape. Saya berada di Lamoringa, Nusa Tenggara Timur Kupang, di Jalan WJ Lalamentik. Nah teman-teman semua yang mau kas oleh-oleh dari Nusa Tenggara Timur, langsung saja ke Lamoringa. Ada yang pertama coklat dari Kelor. Nah, coklat ini sangat enak, teman-teman bisa langsung saja coba. Dan di masa pandemi seperti ini, teman-teman harus coba nih salah satu teh dari Lamoringa, yaitu teh Kelor ini. Packagingnya juga sangat bagus. Teman-teman langsung saja bisa lihat. Di sini juga ada premium cookies, rasanya sangat enak. Dan teman-teman juga harus punya oleh-oleh dari Lamoringa. Satu sah sonde cukup.